Gunung Semeru itu memang sudah mulai bekerja. Yang saya lihat ada salah satu pusaka. Pusakanya itu seperti pedang. Pedang itu kepalanya itu naga. Erupsi gunung, ada gunung juga nanti yang akan meletus lagi. Kalau kata orang Jawa, goncangane bumi nembus kening ati, itu akan meletus. Kemarin siang, Gunung Semeru yang sangat keramat kembali menunjukkan aktivitasnya. Erupsi terjadi, ditandai dengan luncuran awan panas hingga radius 6 km. Tapi benarkah erupsi Mahameru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa ini sudah diprediksi para spiritualis? Berikut ini kembali ganjil misteri memutar ulang prediksi-prediksi seputaran Gunung Semeru yang semakin aktif. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Lumajang dan Malang kembali erupsi kemarin siang. Peristiwa alam ini memang seperti sudah diprediksi sejumlah praktisi spiritual akan terjadi di awal-awal tahun 2023. Tapi bagi Bunda Rita yang dikenal sebagai spiritualis dari Tatar Timur, melihat bahwa Semeru baru memberi sasmita. Gunung Semeru itu memang sudah mulai bekerja. Di situ yang saya lihat dan saya memang mengamati sebelum-sebelumnya, bukan itu, memang ada salah satu pusaka gitu. Pusaka itu yang berbentuk juga di kepalanya itu ada pusaka ular naga ya, kepala naga. Pusakanya itu seperti pedang. Nah, pedang itu kepalanya itu naga. Jadi itu memang sudah waktunya. Jadi dari bawah itu lahar-lahar itu sudah mulai ibaratnya memuncak tinggi lah untuk keluar. Karena bersamaan dengan pusaka itu. Erupsi Semeru yang kembali terjadi sesungguhnya sekedar permulaan. Bunda Rita yang paham siklus Semeru meyakini tahun ini masih belum memberi dampak yang membahayakan. Sebab penunggu gaib Gunung Keramat itu masih bisa disebut belum menunjukkan kemurkaannya. Tanda-tanda letusan besar memang sudah terlihat, tapi waktunya bukan tahun ini. Dia sudah ibaratnya seperti mau meletus, tapi saat ini belum ya. Kalau saya bilang ini belum, karena di situ alam dan dulu memang ada ibaratnya masih turun. Kalau kita dikatakan dewa, ya itu memang ada cerita legenda yang ibaratnya seperti pewayangan, yaitu Semar. Ki Semar. Yang Semar itu seorang dewa kalau dikatakan zaman pewayangan zaman dahulu. Nah itu dia itu memang terlalu tinggilah ilmunya, tingkatnya daripada ini, tapi tidak melebihi dari Allah ya, karena dia juga diciptakan Allah ya. Jadi semacam tak ya dikatakan jin ya, jin baik gitu loh.
Puncak letusan Gunung Semeru yang sangat keramat dalam pandangan batin Bunda Rita akan terjadi pada 2025 nanti. Sebab yang bisa dilihat dari dunia tak tampak adalah api dan lahar gunung yang bergulung-gulung. Sebelum mencapai letusan puncak 2 tahun lagi, pada 2023 ini sudah terjadi pemanasan yang tak kalah berbahaya. Intensitas dan daya rusak letusan akan meningkat di tahun 2024 sebelum akhirnya mencapai titik didih di tahun 2025. Berhubungan dengan api, lahar di gunung itu seperti itu. Nanti kalau ku bilang ada goncangan bumi, kalau kata orang Jawa, goncangane bumi nembus kening ati, itu akan meletus. Kalau prediksi aku itu bisa meletus tahun 2025. Itu dahsyat loh ya. Karena seiringan dengan goncangannya Gunung Krakatau. Kalau saya lihat 2 kali, 2025 sama 2024, hati-hati. Dengan adanya segala sesuatunya kita harus benar-benar, kalau 2023 ini tidak seberapa. Erupsi Semeru kemarin siang menjadi pertanda tidak baik bagi hari-hari berikutnya. Bunda Rita melihat itu karena ada dampak lanjutan yang harus diwaspadai. Tapi benarkah setelah Semeru akan banyak gunung yang ikut erupsi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai spiritualis, Bunda Rita memahami apa yang sedang terjadi dalam dimensi tak terlihat. Setidaknya, tahun ini adalah pembuka gerbang peristiwa-peristiwa besar yang berasal dari alam. Erupsi Semeru hanya permulaan, karena selanjutnya akan disusul erupsi yang lebih besar hingga memuncak tahun 2025 nanti. Etape erupsi akan dimulai Gunung Agung yang keramat di Pulau Dewata, Bali, serta mencapai klimaks di Gunung Semeru yang disebut-sebut sebagai paku bumi utama Pulau Jawa. Gunung Agung dulu yang berada di daerah Bali. Setelah itu baru injaklah dari Krakatau, baru Semeru. Jadi bertahap gitu, tapi dalam keadaan hitungan istilahnya entah itu 1 tahun setelah itu, tapi yang aku lihat seperti itu. Makanya kita jangan lengah lah. Memang kita lihat sepertinya situasi tidak ada apa-apa ya, keadaan stabil. Itu bagi yang tidak mengerti, tapi kalau kayak saya terus aja, saya takut. Gempa seperti diprediksi Mian masih harus terus diwaspadai. Gempa yang diakibatkan letusan gunung bisa mengancam dari beberapa gunung keramat di Pulau Jawa, mulai dari Merapi hingga Semeru. Tapi tentulah tidak hanya berasal dari erupsi gunung berapi, melainkan disebabkan unsur lain, termasuk pergerakan yang berasal dari elemen tanah. Mian lihat di sini ada pergerakan elemen tanah sekitar 7 skala Richter. Semoga nggak lebih, karena ini gambarannya jelas banget. Dan terjadi di Jawa Barat, karena Mian sekarang lagi terkoneksi dengan keadaan alam Jawa Barat. Ada bencana seperti 4 titik merah Gunung Merapi. Jelas banget. Yang awalnya dia tidak erupsi, tapi sekarang
mulai abu vulkaniknya mulai merah dan terlihat. Bahkan terjadi banyak ratusan guncangan kecil. Yang ditakutkan adalah meletus. Nah, dari salah satu 4 gunung tersebut. Selain erupsi Semeru yang kemarin siang kembali terjadi, sejumlah gunung berapi di Indonesia juga harus diwaspadai. Gunung Semeru, menurut Dewi Diadiva, hanya salah satu yang akan sangat aktif di tahun ini. Sebab, selain Semeru, ada Gunung Merapi serta gunung lain yang siap memberi guncangan. Kalau di tahun 2003, Mami masih memprediksi seperti tahun-tahun yang kemarin Mami katakan bahwa fenomena alam masih ada, ya, fenomena alam masih ada. Erupsi gunung Semeru juga masih aktif, khusus untuk yang di wilayah Jawa nih, Jawa Tengah gitu ya. Tetap juga harus waspada karena yang Mami lihat ini erupsinya masih naik terus gitu ya. Takutnya nanti nih di awal tahun, entah di tahun bulan kedua atau bulan pertama terjadi ledakan lagi. Untuk fenomena alam yang lainnya lagi itu masih ada seperti longsor, terus banjir juga akan terjadi. Antara di awal sampai pertengahan yang baru Mami gambarkan itu. Di awal, mungkin di awal entah bulan 2-3 itu kan masih di awal ya, dan mendekati ke pertengahan, bisa di bulan 6, bisa bulan 7-8 seperti itu. Masih longsor, terus ada gempa juga, ada gempa susulan, juga nanti erupsi gunung. Ada gunung juga nanti yang akan meletus lagi gitu. Tapi benarkah di tahun 2023 banyak yang harus diwaspadai karena merupakan siklus kebencanaan? Mungkinkah selain Gunung Semeru, gunung berapi lain juga siap erupsi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahun 2023 dalam pandangan batin para spiritualis diprediksi sebagai siklus gunung meletus. Tapi bencana alam tidak melulu berasal dari gunung berapi. Wanita titisan Ratu Kidul bahkan sampai menangis membayangkan apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Sebab banyak bencana yang mengguncang. Gempa akan banyak memakan korban itu di tahun depan, dan gempanya ini cukup besar ya, daerah Aceh, Sumatera, Jawa. Intinya bakal ada bencana yang cukup besar gitu ya. Dari gempa bakal ada satu keluarga yang tertimbun longsor dari atas tebing tuh. Ini rumahnya ini deket kayak gunung-gunung gitu ya. Ketutup, dan innalillahinya itu semuanya tuh meninggal. Tahun 2023 memang bisa memberi ancaman bagi kita semua. Sebab diprediksi tahun ini merupakan tahun mara bahaya. Itu terutama karena semesta sedang bergejolak yang mengakibatkan banyak bencana terjadi. Gempa serta berbagai letusan gunung berapi terjadi sehingga perlu kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi. Masyarakat di sekitar gunung berapi juga harus selalu berjaga diri. Di tahun 2023 saya melihat banyak kejadian dan sesuatu yang bikin gempar. Di tahun 2003 juga masih diwarnai dengan gempa. Di tahun 2023 itu tahun yang penuh dengan gonjang-ganjing bencana.
Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menetralisir anasir buruk tahun 2023? Adakah ritual tolak bala yang harus dikerjakan? Jadi kalau bisa melepas burung pipit, lalu juga donor darah agar di 2023 sana jalannya lebih baik, lebih sehat gitu, dihindarkan dari kecelakaan dan juga penyakit. Sebagai manusia, apabila kita sudah berpenghasilan, tentunya harus sedekah kepada fakir miskin atau anak yatim ya. Lalu yang kedua juga sedekah alam. Sedekah alam bisa dilakukan dengan cara melarung ya, atau buang sial, atau juga melepaskan burung pipit gitu. Jadi melepaskan makhluk-makhluk dari kungkungan. Untuk orang-orang yang sering berkendara atau sering terserang penyakit, baik penyakit-penyakit yang ringan ataupun penyakit-penyakit berat ya. Kalau memang kondisinya baik dan bisa melakukan donor darah, lakukan donor darah minimal 6 bulan sekali ya. Karena apabila kita mendonorkan darah kita dengan ikhlas, dengan sukarela kepada semesta, maka semesta tidak akan mengambil darah kita secara paksa, baik melalui kecelakaan ataupun wabah penyakit. Erupsi Gunung Semeru akhirnya terjadi, seperti yang diramal sejumlah praktisi spiritual. Peristiwa ini akan memberi dampak yang tidak baik seperti biasanya, akan disusul di tempat lain, sehingga sejumlah gunung berapi perlu diwaspadai. Tapi semogalah, meski erupsi semua gunung berapi di tanah air tak memakan korban jiwa. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri dalam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.